Jadi bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, saya ini duduk kalau berdiri jatuh karena gugup gitu, gugup. Saya sendiri salut dengan kegiatan adik-adik yang sungguh luar biasa dari acara demi acara tadi gitu. Mudah-mudahan ini sebuah generasi yang kita dambakan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya disampaikan dari membawa acara untuk menjelaskan detail itu kayaknya tidak bisa gitu. Soalnya ini juga dipaksa untuk ngisi, ini kan sudah 10 tahun 12 tahun yang lalu yang disiplin ilmunya. Kalau sekarang ini sudah disiplinnya di laut, jadi tidak pelajari lagi. Sudah tidak dipelajari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Hadirin jamaah salat Isya tadi yang sempat hadir semua di sini, mudah-mudahan yang nyicipi aja, yang tidak hadir pun mudah-mudahan terhitung semuanya. Ya. Pertama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita nikmat rezeki, Allah yang memberikan kita nikmat kesehatan. Semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa untuk membayarnya sedikit pun. Hanya kita bersyukur kepada Allah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Karena semua yang kita lakukan bukan karena kekuatan kita, bukan karena rajinnya kita, bukan karena kita memiliki power dan kekuatan yang lainnya, tetapi semuanya itu adalah berian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di saat ini diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah, terutama salat kita semakin dijaga. Dan walaupun yang ngomong ini salatnya tidak jelas, dan ada kalanya salat di masjid, ada kalanya salat di rumah, sudah. Mudah-mudahan tapi Allah berikan keridhoannya, karena tidak bisa untuk memberikan sesuatu itu kita yang nilai, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menilainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kalinya kita salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita jadi pengikutnya yang istiqomah sampai di hari akhir kita, yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bersama bahwa ini adalah sesuatu yang saya juga diberikan suruh ngisi Maulid Nabi, gitu. Nah, saya dari kecil gitu, bukan berarti kita yang pernah akademi gitu lalu kita pernah ngisi seperti ini, tidak pernah saya. Cuman karena ya mau siapa yang saya pesan ke Kak Jamal sendiri nolak. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami secara garis besarnya atau secara globalnya. Saya tidak bisa rinci gitu kan tentang lahirnya di mana, sampai tadi dijelaskan itu apa namanya itu sandonya. Saya tidak paham. Ya, saya garis besarnya aja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa peringatan Maulid Nabi itu sendiri memang pro kontra, gitu. Ada yang
kalangan ulama gitu, diperbolehkan, ada yang tidak dikerjakan. Ya, ini supaya kita paham aja dari disiplin ilmunya, gitu. Ada yang dikerjakan, ada yang tidak dikerjakan. Tetapi kita di sini sebenarnya titik cenderungnya itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita untuk cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu keyakinan kita, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin kita paham karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai dijelaskan, saya sendiri sampai bapak-bapak tidak hafal gitu. Saya bawa HP untuk baca gitu. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, Rasulullah ini adalah rahmat bagi kita. Rahmat seluruh alam ini maksudnya kasih sayang Allah lewat Muhammad ini untuk menyempurnakan umat ini, keimanannya kepada Allah dan seluruh apa yang diciptakan Allah, baik malaikatnya, kitabnya dan lain sebagainya. Jadi disuruh kita dengan adanya Rasulullah inilah kita menterang pikiran kita dalam kita beribadah, karena beliau adalah suri teladan kita. Makanya kecintaan kita justru semakin menambah jika kita sering beritiba mengikuti ya, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Suatu saat Umar bin Khattab duduk bersama Rasulullah SAW. Duduk, lalu Umar bin Khattab menyampaikan bahwa ya Rasulullah, saya sangat mencintai engkau dari seluruh apa yang ada kecuali diri saya sendiri. Maka Rasulullah menyampaikan, belum ya Umar, belum sempurna imanmu, karena engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Maka ulang lagi dari Umar bin Khattab, baru disempurnakan bahwa iman kepada Rasulullah itu totalitas, semuanya betul-betul kita iman kepada Rasulullah. Tidak ada yang kita masih mencintai selain Rasulullah, gitu. Betul-betul cintanya kepada Rasulullah. Tapi jadi di sini kita pahami bahwa tidak cukup dengan kita berselawat, bukan berarti selawat itu tidak bagus, tidak diperintah. Itu justru diperintah untuk masuk surganya Allah. Tetapi lebih penting lagi adalah ittiba, mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Mulai dari tidur sampai bangun tidur, itu kita harus mengikutinya. Itu baru betul-betul kita mengikuti sunnah beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwa disinilah yang kita perlu berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW ini sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mencintai Rasulullah itu. Sangat mencintainya. Makanya dalam penjelasannya sebenarnya untuk kita mengingati Rasulullah SAW itu pada dasarnya tidak di 12 Rabiul Awal seperti ini kalau kita mengkaji gitu, tetapi dia setiap hari Senin karena Rasulullah itu lahirnya pada hari Senin. Dan sebenarnya dan kalau kita mau mengikuti Rasulullah itu, karena Rasulullah itu selalu bersyukur atas hari kelahirannya sampai dia berpuasa, yaitu puasa hari Senin. Hari Senin. Makanya ada puasanya hari Senin itu karena rasa syukur Rasulullah lahir pada hari itu dan terima wahyu pun hari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lebih cenderung kepada kita adik-adik generasi yang seperti ini untuk kita itu semakin mendiri dilatih dari ibu bapak. Bagaimana perjalanan Rasulullah SAW itu tidak cengeng Rasulullah itu. Rasulullah itu jangan dianggap dari kita lahir lalu cengeng dia, kita nangis-nangis minta duit dan lain sebagainya. Tidak. Rasulullah itu justru lebih kuat, anak-anak yang paling kuat Rasulullah Muhammad itu. Anak-anak yang paling kuat dalam arti dia dari kecil sudah mendiri, dan dari kecil dia sudah bisa
ini singkat ceritanya sudah bisa gembala gitu. Gembala domba dan lain sebagainya. Dia mendapatkan hasil dari keringatnya sendiri. Tidak ada dia minta ke pamannya, minta ke yang selain itu. Tapi dia betul-betul, inilah suri teladan dia yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik kita gitu, bahwa mendirinya Rasulullah itu dari kecil. Dia itu menggembala untuk dapatkan hasil, untuk dapatkan upah, untuk kehidupannya gitu. Dan dia dianggap di tingkat remajanya dia berdagang. Rasulullah SAW itu berdagang, membawa harta dari Khadijah yang saat itu belum dijadikan istrinya. Dia sangat amanah, Rasulullah itu sangat amanah. Sampai-sampai orang kafir saat itu untuk menitipkan sesuatu itu kepada Rasulullah, karena tahu bahwa Rasulullah itu tidak pernah tipu, tidak pernah apapun yang dititipkan dari orang-orang kafir itu pasti seperti itulah. Nah, ini perlu kita pahami bahwa suri teladannya Rasulullah ini perlu kita ambil dalam kehidupan adik-adik semuanya, termasuk kita yang sudah dewasa, bahwa itulah Rasul kita Muhammad itu betul-betul bukan orang yang memang peminta-minta dan lain sebagainya, tapi betul-betul Rasulullah itu orangnya ulet dalam bekerja, dalam usaha dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah itu pun hartanya membumbung tinggi saat itu. Kaya Rasulullah itu, jangan dilihat karena dia itu yatim, bahkan yatim piatu, tapi Rasulullah itu tinggi derajatnya. Bahkan beliau itu maharnya untuk nikah itu bukan main-main. Untanya itu begitu banyaknya hartanya. Tetapi harta yang dia miliki itu pun dia seperti gunung es, akan naik grafiknya dan turun untuk habiskan di dakwah, gitu. Untuk dakwah untuk menyebar luaskan agama yang kita sekarang nikmati ini, gitu. Jadi Rasulullah itu seperti itulah gambaran luasnya, bahwa Rasulullah ini betul-betul jadikan suri teladan. Dan kita sebagai umat muslim, umat Islam, gitu, patut kita bersyukur bahwa dengan adanya Rasulullah ini banyak hal-hal yang kita pelajari dari sana, dan banyak contoh-contoh dari beliau yang perlu kita tiru. Dan tiru yang dilakukan Rasulullah itulah yang didambahkan, gitu. Yang didambahkan. Tidak bisa kita buat-buat sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah pun, itu tidak bisa. Kita harus mengikutinya sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sesuatu yang tidak dikerjakan dari Rasulullah pun, karena banyaknya generasi ke generasi bahwa adanya ijma dan lain sebagainya, ini berharap kita tuh semakin bersyukur, maksudnya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dengan adanya Rasulullah inilah banyak contoh-contoh, gitu. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama. Contoh-contoh inilah yang kita tiru dalam segi muamalahnya, dalam segi sholatnya. Makanya Rasulullah itu habiskan hidupnya itu beribadah kepada Allah, gitu. Hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah. Jauh dengan kita, termasuk saya sendiri ini, tidak ada apa-apanya, banyak dosanya. Dan Rasulullah itu jauh sekali. Apa yang dia kerjakan itu banyak yang kita belum lakukannya. Adapun yang kita lakukan justru kita akan lenceng dari apa yang dilakukan dari Rasulullah. Itu memang banyak, gitu. Nah, yang kita paham ini sekarang nih, dengan masa generasi sekarang yang begitu banyaknya HP canggih, gitu. HP besar seperti ini. Sebenarnya kita banyak belajar dari sana. Download tentang agama itu sendiri, pelajari. Karena tidak bisa kita beli kitab yang mahal, gitu. Mahal kitab-kitab itu, Bapak-bapak. Tetapi kita lewat HP itu kita banyak ilmu di situ yang perlu kita ambil, kita pelajari, kita sampaikan, sehingga kita berubah dari yang kemarin kita seperti ini, hari ini kita semakin maju, semakin baik, semakin prestasi, gitu. Alhamdulillah, generasi yang kita hadapi pada malam hari ini, kita lihat bersama adik-adik ini sungguh luar biasa potensinya, mulai dari azannya, hafalannya, sampai dengan selawat, luar biasa. Dan tidak semua di kampung yang desa Gorolijun seperti ini, gitu. Inilah contohnya. Kalau bisa jadikan Nangalok ini contoh dengan yang lain-lainnya, gitu, kegiatannya, gitu. Alhamdulillah. Jadi saya juga di sini minta maaf sebesar-besarnya kepada pengurus atau apa namanya ini, kegiatan ini, karena
saya sendiri tidak siap sebenarnya, karena langsung disampaikan mengisi gitu kan. Baru kegiatan pribadi saya juga banyak gitu. Jadi beginilah penyampaiannya, mungkin tidak berkenan, tidak berkesan, tapi mudah-mudahan ya seperti pepatah gitu kan, tidak ada rotan akarnya jadilah gitu kan. Jadilah gitu kan. Itu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf kepada hadirin atau adik-adik semuanya, bapak-bapak. Yang intinya dari penyampaian ini, peringatan seperti ini adalah rasa syukur kita. Syukur kita kepada Allah dikasih rahmat lewat Nabi Muhammad nih. Rahmatnya kasih sayang. Ini inti dari penyampaian ini. Kasih sayangnya itu sehingga kita dapat dari Rasulullah itu contoh-contoh yang terbaiknya. Dari segi ibadah, dari segi muamalah yang lain-lainnya. Jadi kita jadikan itu sebagai ambil suri teladannya. Kalau untuk peringatannya itu tidak ada, hadirin jamaah. Ini saya bukan membohongi, memang tidak ada. Dan tidak ada maksudnya artinya Rasulullah menyuruhnya itu tidak ada. Cuman kita ambil di sini adalah syukurnya. Adapun yang dilakukan Rasulullah itu rasa syukurnya Rasulullah itu menyampaikan dengan dia berpuasa Senin Kamis itu, karena dia lahirnya pada hari itu. Kalau saya baca tadi, lahirnya pada hari Senin, dan maka wahyunya pun turun hari Senin juga. Makanya dia, kalau penjelasan di situ lebih banyak kita sebenarnya puasa Senin Kamis itu mengikuti itibanya Rasulullah gitu. Demikian dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apa yang saya sampaikan kalau itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun itu salah itu adalah kelemahan saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim. Kita tutup pertemuan ini dari saya pribadi gitu kan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.